Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agung Farid Sobirin, mahasiswa dari Universitas Pancasakti. Untuk jurusan saya mengambil jurusan Sistem Informasi dan untuk KPM yaitu 1842-8002. Oke, di sini saya akan membawakan sebuah materi yaitu tentang pengembangan sistem. Oke, yang pertama yaitu pengertian dan alasannya mengapa kita perlu yaitu pengembangan sistem. Pengembangan sistem informasi sering disebut sebagai proses pengembangan sistem, yaitu dalam kurung sistem development, yaitu dengan pengembangan sistem didefinisikan sebagai menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang ada. Alasan pengembangan sistem yaitu adanya sebuah masalah. Terus yang kedua yaitu ada ketidakberasan pertumbuhan organisasi untuk meraih kesempatannya. Yang ketiga ada instruksi dari sebuah pimpinan ataupun dari sebuah pemerintahan. Sebenarnya untuk menghasilkan sistem informasi tersebut terdiri dari yang pertama yaitu sistem analis, upaya untuk mendapatkan gambaran bagaimana sistem bekerja dan masalah-masalah apa saja yang ada pada sistem. Yang kedua yaitu sistem development, yaitu langkah-langkah mengembangkan sistem informasi yang baru berdasarkan gambaran cara kerja sistem dan permasalahan yang ada. Oke, bisa kita lihat dari gambar tersebut. Ini adalah sebuah konteks pengembangan sistem, yaitu dari sistem owner, terus ada sistem user, terus ada respon, terus ada database, terus ada program library, ada plan system, unplanned system, request, kayak product system, system knowledge and documentation, terus ada application program dan lain-lainnya. Ini ya adalah konteks pengembangan sistem, yaitu bisa kita lihat informasi sistem development itu. Terus di sini ada metode pengembangan sistem. Yang pertama, banyak metode pengembangan sistem yang tersedia. Yang kedua yaitu metode yang paling dikenal disebut juga sebagai sistem development life cycle, atau bisa disebut dengan secara singkat yaitu SDLC, atau sering juga disebut sebagai waterfall method. Terus yang ketiga yaitu alternatif metode lain prototype, yaitu case tool, terus ada joint application, terus ada design, yaitu bisa joint application design, yaitu di singkat yaitu JAD. Terus ada rapid application development, terus ada agile methodology, extreme programming. Untuk yang pertama yaitu sistem development life cycle, yaitu SDLC, merupakan metode pengembangan sistem yang paling tua. Sangat cocok untuk mengembangkan sistem yang besar, tidak sesuai atau tidak terlalu disarankan untuk small scale project karena banyak memerlukan sumber daya, tidak fleksibel, sulit untuk melakukan perubahan aplikasi dengan pengambilan keputusan yang cepat. SDLC lebih dari sekedar fase prinsip manajemen atau perencanaan dan pengawasan, terus ada perorganisasian dan penjadwalan dan penyelesaian masalah. Terus sistem development life cycle itu menyediakan keseluruhan framework untuk mengelola proses pengembangan sistem for managing system development process. Terus ada pendekatan sistem pengembangan SDLC, yaitu ada predictive approach, terus ada assume project can be planned out in advance, terus ada adaptive approach, terus ada more flexible, assume project cannot be planned out in advance, terus ada semua proyek menggunakan beberapa variasi SDLC. SDLC terdiri dari 5 fase. Masing-masing fase terdiri dari aktivitas yang terkait, yaitu terhubung. 3
aktivitas utama yaitu analisa, memahami kebutuhan bisnis di bidangnya. Terus ada desain yang membuat konsep solusi pengembangan sistem berbasis komputer. Terus ada implementasi yaitu konstruksi ataupun pembuatan, testing, dan instalasi. Yang kedua yaitu fase tambahan yaitu perencanaan proyek ataupun support, dukungan ataupun maintenance. Terus ada fase perencanaan, mendefinisikan masalah, terus mengkonfirmasi kelayakan proyek, terus membuat jadwal proyek, dan terus menentukan staf yang terlibat dalam proyek tersebut. Oke, terus ada fase analisa, mengumpulkan informasi, mendefinisikan kebutuhan sistem untuk membangun prototipe yang sesuai atau memenuhi kebutuhan sistem, menentukan prioritas kebutuhan sistem untuk membuat prototipe atas prioritas dan melakukan evaluasi terhadap alternatif yang dipilih dan mereview rekomendasi terhadap pihak manajemen. Terus ada fase desain level tinggi, arsitektur sistem, terus ada desain dan integrasi jaringan, desain arsitektur aplikasi, desain level rendah, desain user interface, desain sistem interface, terus ada desain integrasi database, prototype desain secara lengkap, terus ada desain dan integrasi pengawasan sistem. Terus ada fase implementasi, mengumpulkan di dalamnya yaitu mengumpulkan informasi, terus membangun komponen-komponen perangkat lunak, dan melakukan verifikasi dan pengujian dan mengkonversikan data, terus melakukan training user dan dokumentasi sistem dan menginstal sistem. Dan ada juga fase support ataupun dukungan yaitu memelihara sistem, memperbaiki sistem, mendukung pengguna, dan helpdesk. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pendekatan pengembangan sistem. PS Development membagi sistem secara keseluruhan menjadi beberapa versi sistem. Setelah desain untuk versi pertama selesai, maka akan dilanjutkan ke implementasi secara versi pertama selesaikan. Maka pengembangan akan memulai lagi versi selanjutnya. Metodologi prototype melakukan analisa desain dan implementasi secara bersamaan, kemudian dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan review dari pengguna. Sebuah prototype adalah sebuah sistem dalam fungsi yang sangat minimal, sedangkan metodologi throwaway prototype hampir sama dengan metodologi prototype. Perbedaannya bahwa ada metodologi ini analisis dilakukan lebih mendalam lagi. Terus ada Rapid Application Development. Metode ini melakukan beberapa penyesuaian terhadap SDLC pada beberapa bagian sehingga lebih cepat untuk sampai ke tangan pengguna. Metodologi ini biasanya mensyaratkan beberapa teknik dan alat-alat khusus agar proses bisa lebih cepat. Oke, mungkin hanya segitu. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.